Jelak Ya. kayaknya. Kalau berita viral kita bahas nggak ada habis-habisnya. Iya. Habis yang satu ditindih yang lain, habis yang satu ditindih yang lain, akhirnya kepala kita yang panas. Betul. Tapi Jadi- minimal kan kita remind aja bahwa banyak hal-hal yang viral terjadi minggu ini. Betul. Terutama yang bikin pusing orang tua ini, sekolah ini loh, Bang Kica. Iya. Sekolah kok nggak dibuka-buka gitu kan? Iya. Sementara anak-anak disuruh sekolah di rumah, pakai media online. Iya. Nah ini medianya aja nggak punya, gimana tuh Bang Kica? Jadi begini, kalau soal ada keluhan segala macam itu, Ya, ya namanya sesuatu yang baru dan keadaan memaksa, udah Ya. pasti. Cuman yang aku baca ini ada pergeseran soal tanggung jawab. Sebenarnya secara peradaban, tanggung jawab mendidik ini adalah orang tua, guru sekolah atau siapapun yang di luar sana. Itu hanya sifatnya support gitu. Tapi enggak tahu lah, mindset kita sebagai orang tua udah berubah, seolah-olah tanggung jawab utama dari pendidikan itu adalah sekolah dan guru gitu. Sehingga reaksi-reaksi yang keluar menyalahkan keadaan yang ada gitu, bahwa sebenarnya kita kesusahan saat ini, ya itu mungkin kesalahan mindset kita. Coba kalau kita pandang bahwa tanggung jawab utama secara peradaban mendidik anak itu adalah kita, dan dunia di luar sana, baik sekolah, guru, apapun itu adalah support. Dia membantu kita dalam membebaskan kita dari tanggung jawab atau meringankan kita. Mungkin cara pandang kita terhadap keadaan yang sekarang ini berubah. berarti kita harus mengedukasi lagi nih orang tua ini, ya. Orang tua ini harus diedukasi lagi, diingatkan kembali bahwa yang pokok, yang utama itu untuk mendidik anak itu adalah orang tua. Iya. Tapi sekarang yang muncul itu ada keluhan dari anak-anak. Ya. Orang tua kami bukan guru, katanya kan gitu. Iya. Sementara kita juga menyadari kalau kita jadi orang tua sekarang, untuk mengajarkan sesuatu pelajaran ke anak kita susah loh. Karena udah jauh sekali paradigmanya berbeda dengan zaman kita sekolah dulu kan gitu, Bung Kica. Iya, benar. Nah. Jadi itu dia. Jadi pertama, mindset kita yang harus kita rubah. Bahwa sebenarnya tugas peradaban kita adalah mempersiapkan penyambung generasi untuk menjadi manusia-manusia yang lebih tangguh dari kita. Itu tugas utama kita. Makanya ada yang bilang bahwa hidup itu adalah perjudian. Nah, dalam tanda petik, kalau benar hidup itu adalah sebuah perjudian, maka pertaruhan terbesar orang tua atau kita sebagai orang tua adalah masa depan anak-anak kita. Jadi harta, pangkat, jabatan, nama, tenar, segala macam itu nggak ada harganya kalau di penghujung hidup kita nggak yakin bahwa anak kita ini bisa survive, bisa meneruskan kebaikan-kebaikan, bisa membina keluarga, bisa membesarkan anak cucu kita, bisa memberikan yang lebih baik dari apa yang kita berikan, dalam artian yang sesuai dengan tuntunan kemanusiaan, tuntunan keagamaan, tuntunan kebaikan. Jadi hal yang mendesak sekali nih kalau begitu, untuk mengedukasi kembali orang-orang tua ini ya, bahwa untuk melakukan pendidikan yang utama itu di rumah. Dan tapi kalau yang pendidikan yang sekolah, yang sekolahan, artinya yang kurikulum sekolah ya, itu kan orang tua juga harus diedukasi lagi dong supaya bisa mengajar anaknya. Atau gimana tuh Bang Kica? Ya begini, ada bagian masing-masing. Tentu tidak semua hal kita tahu. Ya. Ya mungkin pendidikan yang sifatnya saintifik, matematik, fisika, segala macam, itu kompetensinya para guru-guru lah. Oke. Tapi tetap saja harus ada deep down di hati kita bahwa guru itu hanya membantu. Sehingga jika terjadi katakanlah sesuatu yang seperti yang sekarang keadaannya, ya, kita tidak menyalahkan keadaan, kita menerimanya dan kita mencoba menyiasatinya bagaimana tetap memberikan yang terbaik. Meskipun dalam kondisi yang kadang-kadang kita tergagap menghadapinya. Karena apa? Mungkin selama ini jam 7 pagi sampai sore anak kita nggak ada di tengah-tengah kita, ya. Dan kita merasa tidak ada beban, tidak ada tekanan, dan kita merasa anak kita baik-baik saja, diajarin, dipoles di sekolah segala macam gitu.
tiba-tiba kita dihadapkan dari pagi sampai sore sampai malam, anak kita ada di depan kita, dan kita terbelalak melihat perilaku mereka, reaksi mereka, dialog mereka, pola mereka yang seharusnya kita orang pertama yang tahu, tapi baru saat inilah. Jadi sebenarnya katakanlah ini musibah, setiap musibah itu ada hikmah. Dan hikmah itu harus kita tarik menjadi butiran-butiran berharga untuk menentukan sikap, pandangan, dan langkah-langkah ke depan.